Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Sisma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita di media sosial banyak disebutkan beberapa permasalahan-permasalahan kesehatan mental yang semakin kesini semakin mengkhawatirkan, di mana tingkat kesehatan mental remaja saat ini di Indonesia ataupun dewasa muda di Indonesia saat ini semakin mengkhawatirkan, bahkan cenderung ke kondisi-kondisi yang lebih memburuk daripada kondisi-kondisi sebelumnya, mulai dari tingkat kecemasan, tingkat stres, anxiety, fear of missing out, atau bahkan kesehatan mental lainnya. Gangguan tersebut memberikan efek domino terhadap kesehatan jiwa, kesehatan fisik, dan kesehatan yang melingkupi pikiran mereka. Yang terjadi malah justru kesehatan mental itu memberikan dampak domino terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Kenapa hal itu bisa terjadi, para hadirin dirahmati Allah yang berbahagia? Ada banyak faktor yang menjadikan orang-orang tersebut mendapati kejanggalan ataupun mendapati beberapa gangguan pada kesehatan mental mereka. Di antaranya dikarenakan faktor ekonomi. Faktor ekonomi bermacam-macam. Bisa karena memiliki penghasilan yang kurang, bisa memiliki tingkat kemiskinan yang belum beranjak kepada fase yang lebih baik lagi, ataupun kemudian karena gangguan mereka seringkali melihat kondisi ekonomi orang-orang sekitarnya melalui media sosial, scrolling TikTok, scrolling Reels di Instagram, yang artinya membuat dia merasa anxiety, yang artinya membuat dia FOMO dengan kehidupan media sosialnya, sehingga itu memberikan gangguan kesehatan mentalnya orang-orang sekitar. Atau yang kedua, malah justru adalah faktor sosial. Faktor sosial juga kita bisa melihat ada dua hal. Satu, faktor sosial itu karena kita tidak diterima pada kelas sosial tertentu. Atau yang kedua, malah justru kemudian kita tidak mendapatkan perhatian atau kita mendapati diskriminasi di sekitar kita dari kelas-kelas sosial tertentu, atau bahkan kemudian circle-circle sosial tertentu. Ini yang menjadikan salah satu gambaran penting kenapa kok faktor sosial dan faktor ekonomi ini berdampak terhadap kesehatan mental saat ini. Bahkan National Institute of Mental Health di Amerika menemukan bahwa orang mengalami tekanan mental berdampak pada kesehatan fisik dan sosial mereka. Ini mengapa bisa terjadi? Seperti yang saya sampaikan tadi, penyebabnya beragam, yang itu bisa sangat complicated apabila kemudian kita tidak memberikan penanganan yang berlebih. Lantas apa yang kemudian bisa mencegah kita dari penyakit kesehatan mental yang akut ataupun gangguan kesehatan mental yang akut? Puasa. Yap, puasa adalah jawabannya. Anda tidak salah dengar. Para sahabat Sisma tidak salah dengar dengan kegiatan ini. Puasa, menurut penelitian ilmiah, mengungkapkan bahwa memiliki efek terapeutik yang signifikan bagi kesehatan mental. Nikolaev dari Moscow Psychiatric Institute melakukan sebuah eksperimen di mana pasien gangguan jiwa dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok diberikan obat-obatan saja, dan satu kelompok diberikan obat-obatan sekaligus juga puasa 30 hari. Walhasil, apa yang menjadi pembedanya? Yap, ternyata kelompok yang diberikan terapi puasa memberikan dampak kesehatan mental yang semakin baik, memiliki kestabilan emosi, juga sekaligus memiliki ketenangan yang lebih tinggi dan signifikan daripada mereka yang hanya diterapi dengan obat saja. Ini yang kemudian menjadi salah satu faktor kenapa sebenarnya puasa bisa memberikan kita ketenangan jiwa, puasa juga bisa memberikan kita kedamaian hati, juga menjaga mentalitas kita akan semakin baik ke depannya. Nah, ini padahal sebelum ada penelitian ilmiah, Islam sudah memberikan dampak puasa yang sangat baik di hari-hari sebelumnya. Pada
ayat-ayat sebelumnya, pada ayat Al-Quran bahkan 1400 tahun yang lalu, Allah sudah berfirman, wala tulku biaidikum ila tahlukat wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam binasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai kebaikan. Yang artinya Allah sudah berpesan di dalam Al-Quran, kita hendaknya memiliki perangai yang baik dan jangan biarkan kita untuk terjatuh dalam sebuah kebinasaan melalui perbuatan-perbuatan buruk itu. Bagaimana caranya agar kita tidak terjatuh dalam perbuatan buruk itu? Ya salah satunya adalah dengan berpuasa itu tadi. Kenapa? Karena puasa selain artinya menahan diri, juga bisa mengatakan bahwasanya puasa itu menahan hawa nafsu yang dapat merusak jiwa. Puasa mendidik kita untuk kemudian mengendalikan dorongan-dorongan instingtif yang jika dibiarkan begitu saja akan merusak dan memberikan kelengahan kita menuju ke jurang kehancuran. Yang ini akan sangat berbahaya terhadap kesehatan mental kita. Contohnya, penyakit-penyakit dorongan instingtif yang kemudian bisa muncul gara-gara kita tidak bisa menahan diri. Ada riya, ada kemudian rakus, ada kemudian hasad, ada kemudian iri dengki, atau juga bahkan dengan was-was. Maka kemudian hendaknya kita mencoba diri kita, melatih diri kita melalui puasa ini. Karena puasa ini adalah momentum yang tepat. Kita diwajibkan setiap bulan Ramadan untuk berpuasa selama 30 hari. Apakah kemudian Allah hanya menyuruh kita berpuasa hanya untuk menahan lapar dan haus dahaga? Tentu tidak. Ada dalam satu riwayat hadis, Rasulullah menjelaskan, malam yada qaula zuri amalu bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak melihat dia menahan makan dan menahan minumnya ketika berpuasa. Apa yang kemudian bisa kita ambil dari hadis tersebut? Di sini Rasulullah sedang ingin menyampaikan kepada kita bahwasannya ketika kita berpuasa hendaknya yang ditahan tidak hanya makan dan minum saja, melainkan juga menahan hawa nafsu, menahan diri kita, menahan dari berkata kotor, menahan dari kita iri kepada orang lain, serta kemudian pikiran dan imajinasi kita yang menyesatkan selama ini, yang pastinya imajinasi dan pikiran kita itu memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental. Maka dengan berpuasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, kita bisa berpuasa dengan yang lainnya. Kita bisa berpuasa menahan untuk tidak ingin melihat orang lain di sekitar kita. Kita menahan diri untuk tidak menggunjing orang lain, tidak membicarakan keburukan orang lain, kemudian tidak membicarakan prestasi-prestasi orang lain yang membuat kita iri, sehingga kemudian kita terus-menerus hubud dunia atau mencintai dunia. Dan puasa ini adalah sarana yang paling tepat agar kita bisa mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Para hadirin Sisma TV yang berbahagia, lantas mengapa puasa bisa menenangkan jiwa kita? Karena saat kita menahan diri, ego kita mulai kemudian melebur. Saat kemudian ego kita melebur, kita mulai belajar untuk bisa mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan di dalam dunia tasawuf atau di dalam dunia sufi, puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, juga bisa menahan pandangan buruk kita kepada orang lain, menahan pandangan yang membuat kita iri dengki. Yang kedua juga menahan pikiran kita, agar kemudian pikiran kita tidak berpikir macam-macam. Kita diberikan sarana untuk sahur di malam hari, tujuan kita untuk mencurhatkan dan menceritakan isi hati kita di malam hari. Kita diberikan waktu lama dari jam 3 mungkin sampai waktu imsak pukul 4 subuh. Digunakan setelah sholat, sebelum sahur, kita laksanakan untuk bercurhat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menenangkan pikiran kita dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang disampaikan ala bidzikrillah tatmainnul qulub, salah satu agar hatimu tenang adalah mengingat Allah. Dan dalam puasa ini kita diberikan sarana untuk itu pada waktu syahur. Dan hati dari segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Ketika kita menahan diri, kita kemudian mulai merasakan kehadiran Allah yang sejatinya tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Al-Quran menegaskan dalam Quran surah Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwasanya Allah itu bersama kita dimanapun kita berada. Tidak ada sebenarnya yang menjauhkan kita dari Allah.
Hanya kita saja yang belum sadar bahwasanya Allah itu sangat dekat dengan kita. Allah kemudian bisa memberikan pengobatan atas kesehatan mental kita yang mulai terganggu. Yang inilah menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang akan lebih baik ke depannya. Tentunya saat puasa ini, selain menahan lapar dan dahaga tadi, kita juga harus memperhatikan beberapa hal agar kemudian semisal terapi puasanya kita masih ikut dengan orang-orang sekitar kita masih war takjil semisal, kita masih war berbuka, kita masih sibuk mencari buka apa ya hari ini, yang artinya yang pada akhirnya kita berkompetisi lagi. Padahal sejatinya kalau kita mengikuti puasa ini dengan baik sesuai dengan tuntunan agama, kita hendaknya mengikuti yang ada di dalam saja, buka yang asalkan memenuhi nutrisi makanan, sahur juga sama, takjil juga cukup yang sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu yang menjadi kunci agar kemudian puasa kita bermakna. Yang mana ketika puasa kita bermakna, kita akan semakin menjauh dari kesibukan-kesibukan dunia. Yang kesibukan dunia itu malah justru melupakan kita dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, puasa merupakan jalan untuk menghilangkan sekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak penceramah ataupun banyak hadis yang menyampaikan, banyak dalil yang menyampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menilai sendiri puasa seseorang. Karena puasa ini untukku, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya kita terapi puasa ini, kita terapi hati kita ini dengan baik dan benar. Lantas ketika seseorang berpuasa dengan penuh keimanan dan kesadaran, maka hatinya akan dipenuhi dengan cahaya-cahaya ketenangan. Ia merasakan betul bahwasanya Allah sedang bersama kita. Ia kemudian merasakan betul setiap tarikan nafas kita itu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini adalah momentum kita untuk menjauhkan diri dari sifat-sifat duniawi dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kemudian kita menjalani puasa di hari ini dengan penuh kesadaran, bukan sekedar untuk meninggalkan makan dan minum saja di siang hari hingga di malam hari, tetapi juga salah satu cara jalan kita untuk mendapatkan ketentraman jiwa, mendapatkan ketenangan hati, dan menjauhkan dari penyakit-penyakit ataupun kesehatan mental yang kurang baik untuk diri kita semuanya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam perjalanan spiritual ini dan kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.